Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Septianing Tias ingin mempresentasikan metode penelitian akuntansi dengan judul Pengaruh Pasar Tradisional Terhadap Perekonomian Masyarakat, Studi Empiris di Pasar Pagotan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Yang pertama yaitu judul Pengaruh Pasar Tradisional terhadap perekonomian masyarakat. B. Latar belakang penciptaan lapangan berusaha terdapat pula di pasar. Pasar sudah menjadi bagian yang melekat dari kehidupan bermasyarakat. Sebagian orang bahkan menggantungkan pekerjaan sehari-hari di pasar. Maka dari itu, keberadaan pasar sangatlah penting bagi masyarakat serta perekonomian. Dalam kegiatan sehari-hari, pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual. Namun, dalam bidang ekonomi, pasar tidak diartikan sebagai tempat, namun lebih mengutamakan pada kegiatan jual beli tersebut. Tidak hanya itu, pasar juga merupakan penunjang peningkatan anggaran pendapatan daerah, sehingga keberadaan pasar dalam lingkungan masyarakat sangat dibutuhkan, baik itu pasar tradisional maupun pasar modern. Sama halnya dengan bangsa lain, Indonesia telah lama mengenal pasar, khususnya pasar tradisional. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, pasar berarti tempat orang berjual beli. Sedangkan tradisional dimaknai sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun-menurun. Berdasarkan arti di atas, maka pasar tradisional adalah tempat orang berjual beli yang berlangsung di suatu tempat berdasarkan kebiasaan di Indonesia. Keberadaan pasar tradisional bukan semata urusan ekonomi, tetapi lebih jauh kepada norma, ranah budaya, sekaligus peradaban yang berlangsung sejak lama di berbagai wilayah Indonesia. Selanjutnya, C. Rumusan masalah, yaitu bagaimana potensi pasar Pagotan di Kecamatan Geger Madiun. Yang kedua, bagaimana keadaan ekonomi masyarakat Kecamatan Geger Madiun. Yang ketiga, apakah pasar Pagotan berpengaruh dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Kecamatan Geger Madiun. Yang D, tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana potensi pasar Pagotan di Kecamatan Geger Madiun. Yang B, untuk mengetahui bagaimana keadaan ekonomi para pedagang pasar Pagotan di Kecamatan Geger. Yang C, untuk mengetahui apakah pasar Pagotan berpotensi dalam meningkatkan ekonomi para pedagang. Yang kedua, manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yaitu penelitian ini diharapkan bisa menambah literatur penelitian mengenai perekonomian untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, terutama prodi akuntansi. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi dalam perkembangan teori yang berkaitan pemasaran. B. Bagi objek yang diteliti, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi untuk masyarakat Kecamatan Geger, khususnya pengunjung dan pedagang di pasar Pagotan, sehingga para penjual dan pembeli dapat melihat pengaruh ekonomi dari pasar Pagotan. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan bisa menjadi saran pengimplementasian berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan, dan untuk menambah wawasan pengetahuan serta meningkatkan daya pikir ilmiah. Selanjutnya E. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang A. Pasar tradisional. Pasar adalah tempat suatu keadaan yang mempertemukan antara permintaan pembeli atau penawar penjual untuk setiap jenis barang, jasa, dan sumber daya.
Pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan tenaga kerja, modal, dan barang baku produksi baik untuk memproduksi barang maupun jasa. Penjual termasuk juga untuk industri menawarkan hasil produk atau jasa yang diminta oleh pembeli. Pekerjaan menjual tenaga dan keahliannya. Pemilik lahan menjual atau menyewakan asetnya, sedangkan pemilik modal menawarkan pembagian keuntungan dari kegiatan bisnis tertentu. Secara umum, semua orang akan berperan ganda, yaitu sebagai pembeli dan penjual atau pedagang dan pengunjung. Pada dasarnya, pasar tradisional ini sebagian besar menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa sayur-sayuran, buah-buahan, lauk pauk, kue-kue tradisional, dan makanan Nusantara lainnya. Yang B. Peningkatan ekonomi. Ada 3 pilar pokok dalam ajaran Islam yang harus dipahami dan dilaksanakan. Pertama, akidah. Akidah adalah komponen ajaran Islam yang mengatur atas keyakinan tentang keberadaan Allah. Kedua, syariah. Komponen ajaran Islam mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik yang berkaitan dengan ibadah maupun dalam bidang muamalah. Dan ketiga, akhlak yang merupakan landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariat dan akikah. Menurut Octavia 2014, ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu tentang mengelola rumah tangga. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui 3 kegiatan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya yaitu potensi pasar atau pengaruh pasar, adalah ungkapan mengenai peluang penjualan maksimum untuk produk jasa tertentu selama periode waktu tertentu yang ditentukan. Misalnya 1 tahun. Estimasi pengaruh pasar melibatkan permintaan sekarang terhadap produk dan proyeksi kecenderungan pasar di masa yang datang. Yang selanjutnya F. Penelitian sebelumnya, yaitu yang pertama, nama peneliti Nur Hasanah Ayub. Judul penelitian, perilaku ekonomi pedagang pasar tradisional, kaitannya dengan keberadaan pasar modern di Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian, di pasar tradisional masih terjadi proses tawar-menawar harga yang memungkinkan terjalinnya kedekatan personal dan emosional antara penjual yang tidak mungkin didapatkan ketika berbelanja di pasar modern. Dikarenakan di pasar modern harga sudah pasti yang ditandai dengan label harga. Selanjutnya yang kedua, nama peneliti Vina Arnita, Eki Irma M, Dito Adita Dharma. Judul pengaruh pasar tradisional terhadap perkembangan pendapatan asli daerah di Pulau Samosir, Danau Toba. Hasil penelitian, eksistensi pasar Samosir tidak hanya melihat dari keberadaan fisik bangunan pasar saja, tetapi juga melihat dari karakteristik pedagang dan konsumen pasar, serta keberlanjutan aktivitas pasar saat ini yang tetap diminati oleh pengunjung, termasuk di dalamnya komoditas dagangan yang diperjualbelikan yang lengkap, sangat khas dan berkualitas bagus. Yang ketiga, R.Y. Susanto dari Universitas Tribuana Tunggadewi Malang tahun 2018 dengan judul Potensi Pasar Tradisional Blimbing bagi Masyarakat di sekitar Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Hasil penelitian, pasar tradisional Blimbing berpotensi terhadap kesempatan pekerjaan di wilayah Blimbing yang berprofesi sebagai pedagang. Pasar ini juga berpotensi terhadap pendapatan masyarakat serta berpotensi terhadap tempat edukasi tentang pasar modal. Yang keempat, Diaul Muhsinat dari UIN Makassar tahun 2016 dengan judul Potensi
pasar tradisional dalam peningkatan ekonomi masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam. Studi kasus pasar cengkeh di Kabupaten Bulukumba. Pasar tradisional cengkeh berpotensi dalam meningkatkan ekonomi pedagang dengan adanya perhatian dari pemerintah dengan melakukan adanya pengawasan harga, mencegah penipuan dan kecurangan timbangan, serta mencegah penjual barang yang rusak, sehingga akan berpotensi terhadap pasar tradisional untuk dapat meningkatkan pendapatan pedagang tersebut. Yang kelima, VK Verliana dari UIN Raden Intan Lampung tahun 2018 dengan judul penelitian analisis pengaruh revitalisasi pasar tradisional terhadap pendapatan pedagang pasar dalam perspektif ekonomi Islam. Pelaksanaan program revitalisasi pasar tradisional yang dilakukan di Pasar Tugu menjadi langkah yang kurang tepat dan menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap pedagang. Sebagian besar merasakan turunnya pendapatan dengan adanya program revitalisasi ini. Selanjutnya yaitu yang G, hipotesis. Hipotesis dalam ini itu pengaruh pasar tradisional terhadap perekonomian, yaitu pasar tradisional berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Yaitu selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, lokasi bertepatan di Pasar Pakutan, Kecamatan Geger, Madiun. Jenis data yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Menurut Sugiono tahun 2013 ayat 1, penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti keadaan yang alamiah. Selanjutnya, sumber datanya berupa data primer, yaitu diperoleh dari pedagang Pasar Pakutan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun melalui pengamatan wawancara. Yang kedua, data sekunder dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yaitu survei pustaka, observasi, dan wawancara. Definisi operasional variabel ada dua, yaitu variabel independen atau X pasar tradisional, variabel dependen Y yaitu perekonomian terhadap masyarakat. Teknik analisis data menurut Sugiono tahun 2013, teknik analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari wawancara dari sumber dari lapangan terkait fokus permasalahan. Selanjutnya kesimpulan ini, hasil penelitian ini menjawab pertanyaan hipotesis yang menunjukkan bahwa pasar tradisional berpengaruh positif terhadap perekonomian masyarakat di Pasar Pakutan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. J. Saran pemerintah daerah memerintahkan aparat setempat diharapkan dapat melindungi keberadaan pasar ini yang menjadi salah satu sumber perekonomian masyarakat, serta terus melakukan pembaruan agar tercipta kenyamanan berbelanja bagi pembeli agar tercapai peningkatan pendapatan perdagangan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.